Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yohanisa Mopeng. Pada kesempatan pagi hari ini saya beraktivitas seperti biasa. Ini mengerjakan motor Mio M3125. Ini motornya kehabisan oli ya teman-teman. Ini pistonnya baret. Ini pistonnya harus diganti. Seperti ini pistonnya baret. Teman-teman kalau mau menggantikan piston, kalau bukan bawaannya punyanya Mio M3, itu hati-hati ya, harus dicowak terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Ini biasanya kalau nggak dicowak itu biasanya semburan yang ada di dalam crankcase itu biasanya patah kena pistonnya itu harus dicowak. Ini contohnya seperti ini, ada cowakannya itu kalau bawaannya motor Mio M3, karena ada semburan oli ke buring ya teman-teman, untuk melumasi bagian piston atau shaker. Kalau ini tidak dicowak, pasti pas posisi TMP itu semburannya pasti patah, itu kesangkut piston. Kalau motor jenis ini, kalau di kolter atau diganti pistonnya punyanya KWN itu harus dipotong ya teman-teman, dan bagian bawah samping kanan itu harus dicowak tuh ya, pas di dekatnya itu pen piston, supaya tidak natap di bagian semburan pompa oli, itu yang untuk melumasi buring atau piston. Ini teman-teman kalau mau masang, ini gigi timing ya, gigi timingnya kalau punya M3 itu garis stopnya itu agak nyamping, tidak presisi sama tonjolan ke ke lokan as, itu agak nyamping. Itu tandanya di bagian silinder kop itu ada garis ya teman-teman, itu harus di standarkan ya, kok diluruskan sama garisnya, itu harus disejajarkan. Kalau posisi top itu sejajar sama magnet, itu juga ada garis dan tonjolan, itu harus disamakan. Kalau posisi sudah top itu garisnya sejajar semua. Ini masangnya harus hati-hati teman-teman, soalnya cowakannya di bagian noken as itu kecil, juga mepet sekali, nggak seperti motor-motor lain. Itu tatapannya ke timing itu kecil banget, gampang patah. Kita harus hati-hati cara mengerjakannya sehingga kita memuaskan hasil, tidak sampai terjadi kesalahan fatal ya teman-teman. Kalau posisi top itu sejajar sama garis, itu ada garisnya
bagian timing ada garisnya, bagian silinder juga ada garisnya. Terus bautnya itu cara ngencangnya, masangnya itu pakai tangan terlebih dahulu, diputar-putar dulu. Setelah itu tinggal ngencangkan pakai kunci ya teman-teman, jangan sampai rusak. Kalau langsung pakai kunci biasanya itu bisa mengakibatkan ulirnya rusak atau miring. Dipastikan harus benar-benar masuk ya ke ulirnya. Setelah itu kita kencangkan tensionernya, harus diputar bernya biar mekan. Ini dicek bagian magnet itu juga ada garis, harus lurus sama tonjolannya ya teman-teman. Terus bagian timing, gigi timing itu juga ada garisnya, tanda itu tanda posisi top atau gerak bebas pelatuk. Itu kancingannya itu kecil, ke noken kecil banget. Setelah itu dicek bagian pelatuknya itu gerak bebasnya. Kalau posisi top itu pasti goyang teman-teman. Kalau untuk mencari posisi top, magnet itu diputar ke depan ya, posisi enggak mundur tapi ke posisi depan. Itu kalau untuk mencari posisi top. Terus dicek bagian pelatuk itu sudah goyang atau belum, seperti ini, digoyang-goyang. Kalau belum posisi top itu harus diputar lagi, putar lagi maju. Sudah kita kencangkan baut timing ya teman-teman. Caranya itu magnetnya itu harus dipegang. Kalau Mio M3 itu baut timingnya itu memakai kunci 10 teman-teman, 10 mili. Ini bekas yang rusak ya teman-teman, karena kehabisan oli. Ini pelatuk noken as juga klepnya itu aus, sudah baret-baret semua, ada yang terkikis karena panas, nggak ada pelumasnya, jadinya noken asnya itu gerong, aus. Lalu pistonnya itu baret, ini mengakibatkan oli nyembur ya, nggak bisa nahan. Seperti ini ya teman-teman. Penggantian oli itu harus rutin, jangan sampai terlena, bisa mengakibatkan fatal bagian mesin Anda. Setelah itu kita cek
kerenggangan pelatuk. Yang atas itu 0,10 itu agak ditarik ringan, tapi dimasukkan tuh nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bawah itu 0,10 itu maju mundur bisa, supaya tidak tanjakannya tidak lembek. Ini pengerjaannya sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.